Salam sahabat Kristus. Pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum, di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda. Biasanya gereja-gereja akan menghiasinya dengan daun-daun palem, sehingga turut merasakan perjalanan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa memasuki Minggu Palmarum dan kami masih merayakannya, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini diambil dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yerusalem merupakan pusat kekuasaan politisi dan elit agama. Orang-orang yang berkuasa ada di sana, dan Yerusalem sebagai kota suci juga mempunyai dampak yang luas bagi kota-kota di sekitarnya. Para elit agama tidak menyukai dengan kehadiran Yesus, oleh sebab pelayanannya yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, dan banyak orang menjadi pengikutnya, sehingga meninggalkan pengajaran dari para guru mereka, yaitu orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Dalam hal ini, penguasa politik dan juga elit agama bersepakat untuk menyingkirkan Yesus, untuk menghabisinya. Oleh sebab itu, secara pemikiran dunia atau secara manusiawi, dapat dikatakan, atau bukankah ini sebuah sarana bunuh diri ketika Yesus masuk di kota Yerusalem? Tentunya tidak demikian, karena Yesus tidak sendirian ketika memasuki kota Yerusalem. Ada banyak murid yang menyertainya, dan mereka juga sudah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang Yesus ajarkan. Kehadiran Yesus pun tidak seperti biasanya dengan berjalan kaki, tetapi saat ini dia menunggang keledai muda. Tentu keunikan ini menjadi sarana memanggil banyak orang untuk hadir. Itu sebabnya dalam perjalanan ini pun, sekalipun Yesus tidak berbicara, juga menjadi sarana pengajaran bagi banyak orang, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para murid yang menyertainya, melalui suara-suara yang dilantunkan atau diteriakkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu.
Ada beberapa orang yang merelakan diri untuk berkorban. Pertama-tama adalah 2 orang murid yang diutus oleh Yesus untuk pergi ke kampung yang ada di depan untuk mengambil seekor keledai. Di sini dikatakan bahwa ada pesan yang harus disampaikan ketika pemilik tersebut mengatakan atau menegurnya. Mereka harus memberitahukan bahwa Tuhan memerlukannya. Kerelaan berkorban dari 2 orang ini juga mempunyai dampak yang lain. Pemilik keledai itu sendiri, ketika dia mendapatkan jawaban bahwa Tuhan memerlukannya, ternyata pemilik keledai ini pun tidak melawan atau tidak melarangnya, tetapi merelakan keledainya diambil oleh kedua murid tersebut. Ini membuktikan kerelaan berkorban dari para murid akan menjadi teladan bagi orang-orang yang hadir pada saat itu. Sampai di sini kita dapat melihat pengajaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perjalanannya masuk ke kota Yerusalem. Yang pertama, bahwa dengan menunggang seekor keledai ingin memberitahukan bahwa Yesus adalah Raja Damai yang memimpin umatnya tidak dengan kekerasan tetapi dengan penuh kasih. Pada umumnya, seorang raja akan menunggang seekor kuda sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu, walaupun dia dieluk-elukan sebagai seorang raja. Lalu pelajaran yang kedua, ketika para murid itu melakukan hal-hal yang menunjukkan kerelaan berkorban. Hal ini juga dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain untuk melakukan sesuatu bagi orang yang dikasihinya. Yesus telah mengasihi hidup mereka dan mereka merasakan makna yang sesungguhnya, menemukan jalan yang benar sehingga mereka bisa melakukan apapun untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Kita juga dapat melihat tokoh iman di sepanjang sejarah. Mereka telah berjalan sebagai murid. Salah satunya adalah John Wesley. Sekalipun ada banyak penolakan dalam pelayanan, namun dia tidak mundur. Dia tetap menjalankan itu dengan sepenuh hati. Kita juga dapat membaca sebuah sejarah di mana Bonhoeffer adalah seorang tokoh terkenal yang berasal dari Jerman pada waktu itu. Dia bisa hidup dengan nyaman di luar Jerman, tetapi dia tahu bahwa di Jerman sedang ada kekuatan dari penguasa Nazi pada waktu itu, dan dia perlu kembali untuk berjuang bersama dengan masyarakat lainnya. Sekalipun dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dan masih ada tokoh-tokoh iman yang lain yang telah berjalan sebagai seorang murid Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yerusalem bukan sekedar tujuan dari perjalanan, tetapi sesungguhnya Yerusalem adalah tujuan dari pelayanan Yesus sebagai seorang manusia. Karena disinilah Yesus menyatakan kasih-Nya secara total. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang murid seharusnya berjalan mengikuti sang guru. Tetapi jika mengikuti pikirannya sendiri dan tidak mau mengikutinya, maka itu dapat dikatakan sebagai seorang murid yang tidak mau taat. Ada banyak rintangan untuk menjalankannya. Namun dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, melalui penyertaannya di dalam Roh Kudus, dan ketika kita mau berserah, kita mau mengandalkan Tuhan, pasti kita dapat berjalan sesuai dengan jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita harus meneladaninya, berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak godaan, namun percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat menjalankan hidup kami sebagai seorang murid yang berjalan sebagaimana Yesus berjalan.
Sekalipun ada banyak tantangan dan sekalipun itu berat, tetapi itu akan menyenangkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.